Di part sebelumnya kita ngebahas tentang ini nih, decide ya kan. Decide buat apa? Kita tanya lagi, decide buat apa? Jadi decide itu fungsinya buat memecah pergerakan daripada material atau barang yang kita pengen, atau opsi dengan type-nya itu ada dua way by chance, dua way by condition, and way by chance, and way by condition. Jadi ketika dua way by chance itu ya dua jalur berdasarkan chance yang ada dari dua way ini dia bakal kemana. Nah, dua way by condition dia ada beberapa, kita bisa ngisi beberapa entitas di sini. Misal entitas 1 resin, dia resin ke A, ke tempat A. Nah, atau misalkan entitas 1 ke tempat B. Nah, kayak gitu. Ini kalau kita pakai dua way by condition atau dua jalur berdasarkan kondisi. Ini n way by chance adalah kita bisa ngatur nih dia bakal kemana aja dengan persentase ini ada 100 ya. Misal kita mau buat 20 nih kayak gini ya, tetap aja dibaginya per 100 karena hitungannya adalah per 100% dalam skala 100%. Nah, lanjutnya kita udah bahas di modul decide. Yang cukup penting yaitu modul proses. Ini modul proses itu adalah modul aktivitas yang mengenangani entitas itu yang tadi di create. Nah, ditangani di sini. Ini benar-benar kompleks di sini. Ada ini nama sama aja, nama bisa diganti. Nah, ini ada di action, logic. Ini type-nya kita biarin standar aja. Ini ada logic action, ini ada delay, says delay release atau delay release. Pertama delay dulu adalah ketika entitasnya memasuki modul proses ini. Jika actionnya adalah delay, maka entitas akan berhenti di sini, akan berhenti di modul proses ini, delay. Nah, itu nantinya efeknya akan meningkatkan waktu entity time atau waiting time entity. Jadi bisa terjadi bottleneck, bisa terjadi juga downtime kayak gitu karena logic action kita yang nggak benar ini. Atau misal kita nggak pengen di situ ada delay, tapi kita pakai actionnya delay, ya datanya nanti jadi susah kebaca karena jadi susah kita analisa karena ya delaynya logic ini yang bikin barang-barang kita tuh jadi tertahan gitu. Jadi ini lama banget padahal aslinya nggak lama. Nah, itu karena modul ini, karena logic action ini. Selanjutnya says delay ini apa? Says delay adalah mengambil lalu menunggu. Semisal kita nyari barang nih, kita pakai resource-nya ini, kita belum tambah resource. Nanti kita pakai resource nanti sama kurang lebih sama kayak entitas, cuma beda di resource ini pelakunya atau orangnya yang menangani entitas ini dalam sistem. Jadi kalau says delay itu adalah si pelaku ini dipakai di modul ini lalu dinunggu. Jadi dia semisal dia lagi nyari, ketika dia nyari ya udah delay, dia nyari delay. Jadi di says itu misal ada 3 modul proses, di proses 1 delay says delay. Nah, resource ini nggak bisa dipakai di proses 2 atau proses 3 karena posisi resource-nya ada di delay, ada di says delay, udah diambil sama proses 1 gitu. Nanti kita bahas masalah resource. Selanjutnya ada delay type atau jenis distribusi probabilitas. Di sini ada konstan, normal, triangular, uniform, expression, ada macam-macam. Nah, di sini kalau expression ada banyak lagi, ada expo, norm, normal, triangular, uniform, Erlang, beta, gamma. Nah, ada macam-macam jenis distribusi probabilitas. Kita nggak bisa sembarang isi jenis distribusi ini. Kenapa? Karena nanti kalau kita sembarang isi, yang ada simulasi yang kita buat tidak berdasarkan pada kondisi aktual, atau kita nggak bisa
kita hanya buat simulasi ini hanya sebagai untuk main-main saja, jadi nggak bisa dapat hasil. Makanya perlu diperhatikan juga masalah distribusi ini, distribusi probabilitas ini agar tetap mewakilkan kondisi nyata. Unit, menit, bebas. Kalian misal kalian punya datanya ngitungnya dalam per jam, kalian bisa pakai horse. Misal kalian ngitungnya dalam second atau detik gitu, kalian bisa pakai detik. Menit sama, hari juga sama kayak gitu. Nah, allocation, value edit, non value edit, transfer, order, weight ini bebas kalian mau isi apa, karena nanti di reportnya juga ada reportnya sendiri, jadi tergantung aktivitas yang kalian masukkan. Value edit ini aktivitas yang memiliki nilai tambah terhadap barang yang bersentuhan langsung dengan barang sehingga memiliki nilai tambah terhadap barang. Nah, non value edit ini adalah aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah terhadap barang. Kayak contohnya dia nyari barang, itu kan dia nggak langsung nyentuh barang, dia cuma nyari. Jadi masuknya non value edit. Misal transfer itu adalah proses, misal proses mengirim, itu masuknya ke transfer. Proses weight, allocation weight itu nunggu. Jadi ketika modulnya entitas nyampe sini, ya udah entitasnya nunggu aja gitu. Terus kalau order, nanti di reportnya akan order juga. Dalam kasus ini kita pakai value edit dan non value edit aja ya. Modul proses selesai. Research ya. Jadi research ini adalah pelaku atau orang yang menangani entitas. Create kita ada entitas. Kalau di research orang satu. Nah, ini nanti sama kayak yang di modul create, di modul proses, di sales delays misalnya. Ini kan ada add of list resource. Nih, kalian add, kalian ketik di sini ada resource orang satu. Nah, ini terilis karena orangnya satu doang, kita satu aja. Gini, kita oke. Jadi orang di dalam simulasi ini hanya ada satu orang. Kita gabung-gabungkan dulu ya, biar cukup bisa kita baca. Kita tambahkan selanjutnya adalah yang penting, cukup penting, dispose. Dispose ini adalah untuk menyelesaikan daripada simulasi. Jadi ketika simulasi sudah selesai, ini sudah kita jalankan. Nah, ini tempat modul dispose. Modul dispose isinya nggak ada apa-apa, intinya cuma memastikan entitas masuk ke modul dispose. Kalau semuanya udah masuk, selesai gitu. Kita lanjut setelah modul dispose. Di sini kan kita ada modul batch nih. Ini modul batch. Kalau kita pakai modul batch, kita harus punya modul separate. Saya mau buat pakai separate. Kayak secara gambar kasarnya, jadi dari create dia akan dikelompokkan di modul batch. Di set ini apa? Yang tadi kita bilang di set ini adalah tempat pemilihan penanganan selanjutnya pakai NY by change dengan persentase.